Selamat pagi anak-anak. Jadi di pagi hari ini kita kembali lagi bertemu di mata pelajaran matematika peminatan ya. Jadi pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Jadi model soalnya kita sekarang bahas mengenai turunan dari fungsi tangen. Kalau sebelum-sebelumnya itu turunan yang kita bahas itu masih fungsi sin dan cos, sekarang kita bahas fungsi tangen ya. Jadi buka kembali buku catatan pertemuan sebelumnya. Jadi kalau tidak salah di awal sudah Ibu berikan rumus turunan fungsi trigonometri lengkap ya. Jadi selain sin dan cos ada tangen, kotangen, sekan, kosekan ya. eh Perlu diingat kembali, kotangen itu apa sih gitu. Ada yang menulisnya kotan, tapi ada yang menulisnya kot. Itu sama-sama kotangen, itu artinya satu per tangen. Ya, jadi kalau kot atau kotan X berarti satu per tangen X. Kalau sekan itu adalah satu per kos. Jadi sekan X ada yang menulisnya sek, ada yang menulisnya sekan. Itu sama ya. Sekan jadi satu per kos X. Kemudian ada yang menulis kosek, ada yang menulis CSC, itu sama, itu artinya kosekan. Jadi kalau kosekan X ini sama artinya dengan satu per sin X. Ya, perhatikan turunannya di sini masing-masing. Ya, kalau tadi Ibu ingatkan kembali mengenai kotan itu apa sih, sekan itu apa sih, kosekan itu apa sih, agar nanti bisa menghitung nilai dari turunan. Ya, nah kalau dia di sini fx-nya dalam bentuk tangen, jadi turunannya ada sekan kuadrat x. Kalau kotangen berarti ini dia turunannya min kosekan kuadrat x dan seterusnya. Silakan disesuaikan ya. Nah, kemudian berikutnya contoh soal ya. Kita bahas sekarang model soal turunan dari fungsi tangen. Nah, jadi perhatikan. Jika fx-nya diketahui 2 cos x plus tangen 2x. Soalnya dalam bentuk penjumlahan, jadi masing-masing nanti diturunkan. Ya, maka hitunglah f aksen pi per 3. Jadi langkah pertama yang kalian lakukan, turunkan dulu. Karena ini soalnya penjumlahan, masing-masing diturunkan. 2 cos x itu turunannya berapa sih? Kemudian plus tangen 2x. Nah ini ada tangen ya. Tangen 2x turunannya berapa? Kemudian setelah diturunkan, setiap x nanti diganti dengan pi per 3. Pi per 3 itu berapa sih? Gitu. Pi itu 180 derajat. Ya, sehingga di sini 180 derajat dibagi 3 berarti dia 60 derajat. Jadi nanti setelah diturunkan dari soal ini, setelah diturunkan, maka setiap x ganti dengan 60 derajat. Ya, perhatikan pembahasannya. Nah, ini dia pembahasannya. Jadi soalnya itu kan fx sama dengan 2 cos x plus tangen 2x. Jadi kita cari dulu turunannya. Seperti pertemuan sebelumnya, biasa turunkan masing-masing ya, karena ini penjumlahan. Jadi turunkan masing-masing. Kita belum ke model soal perkalian pembagian, kita belum ya. Jadi turunan 2 cos x. Turunan cos x itu kan min sin x. Jadi turunan dari 2 cos x itu berarti min 2 sin x. Plus turunan tangen. Turunan tangen tadi kan sekan kuadrat. Ya, karena sekarang tangen 2x berarti turunannya adalah sekan kuadrat 2x kali turunan 2x ini berapa? Kan 2 kali 2. Sehingga dia turunan dari tangen 2x itulah 2 sekan kuadrat 2x. Sudah? Ya. Setelah diturunkan, karena yang ditanya adalah f aksen pi per 3, kita ganti. Setiap x di sini kita ganti dengan pi per 3. Masukkan ke sini, ganti dengan pi per 3. Sudah? Kemudian pi per 3 itu berapa? Pi itu 180 derajat bagi 3 berarti 60 derajat. Ganti dulu dalam bentuk derajat ya. Ganti, masukkan dia, ganti dalam bentuk derajat. Sudah? Sekarang tinggal dihitung biasa. Ya, sekarang tinggal dihitung. Ingat kembali nilai sin cos tangen untuk sudut istimewa. Kemudian untuk sudut-sudut yang berada di kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Ya, jadi diingat apakah nilai sinnya positif, negatif, apakah tangannya positif, negatif, dan seterusnya. Oke, pelajari kembali lagi catatan kelas 11 kalau tidak salah ya. Kelas 11 wajib atau minat itu yang mempelajari tentang sudut istimewa dan kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Jadi masukkan nilainya. Di sini ada sin 60, sin 60. Kemudian ini perhatikan.
Sekan kuadrat 120 derajat. Ini nih artinya adalah sekan 120 kurung pangkat 2. Ya. Jadi kuadrat di sini milik keduanya ini. Nah, sekan itu apa? Sekan adalah 1 per cos. Sehingga di sini 1 per cos Ibu ganti menjadi 1 per cos kuadrat. Ya. Oke, sekarang berikutnya. Ya. Cos 60 derajat. Nah, di sini kan kita menggantinya. Nih, cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu berapa? Kalau nggak hafal, lihat di tabelnya ya. Jadi, maaf, ini sin 60 derajat. Sin 60 derajat ini berapa? Lihat di tabel kalau tidak hafal ya. Jadi, sin 60 derajat lah setengah akar 3. Jadi, tinggal masuk dia ke sini nilainya. Nah, ini setengah akar 3. Kemudian, di sini dia 1 per cos 120 derajat. 120 derajat ada di kuadran kedua. Sehingga di kuadran kedua itu yang nilai positif kan hanya sin. Berarti cosnya bernilai negatif. Ya, jadi dia negatif sama dia nilainya dengan cos 60. Jadi cos 120 derajat itu sama nilainya dengan min cos 60 derajat. Dipelajari lagi nanti kuadran 1, 2, 3, 4-nya ya. Oke, sehingga di sini dia akan masuk ke min setengah. Ya, Ibu ulangi lagi sekali. Setengah akar 3 inilah nilai dari sin 60 derajat. Kemudian min setengah ini adalah nilai dari cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu sama artinya dengan min cos 60 derajat. Ya, jadi dia sama dengan min cos 60 derajat, jadi min setengah di sini. Kuadratkan, oke? Nah, sekarang masuk ke sini, 2 dikali setengah akar 3. 2 kali setengah ini kan 1, sehingga jawabannya di sini min akar 3. Ya, 1 di depan akar itu boleh tidak ditulis, sama dia dengan angka 1 di depan variabel, itu biasanya tidak ditulis. Ya, jadi ini min akar 3. Kemudian di sini, 1 dibagi min setengah itu kan min 2. Nih, min 2. Min 2 kuadrat itu kan 4. 4 kali 2, 8. Jadi ini jawaban terakhir. Kalau seandainya dia soal pilihan ganda, itu biasanya tanda plusnya ditaruh di depan ya. Jadi 8-nya boleh di sini min akar 3. Ya, jadi ini jawaban terakhir. Boleh dia min akar 3 plus 8 atau 8 min akar 3. Sesuaikan yang mana yang ada di opsi pilihan ganda. Kalau itu soalnya pilihan ganda ya. Kalau soalnya dalam bentuk uraian atau isi sampai di sini sudah benar pekerjaannya. Silakan dicermati kembali penghitungannya. Ya. Oke. Sekarang latihan soal. Nah, ini latihan soalnya, soal nomor 1, soal nomor 2 ya. Jadi dihitung, hitunglah nilai dari, nih jika diketahui fx-nya ini berapakah f aksen pi per 6. Jika diketahui fx-nya ini nomor 2, berapakah nilai pi aksen, f aksen pi per 3 ya. Ibu ulangi lagi sekali, tolong dibuka catatan yang ada nilai sin cos tangen untuk sudut istimewa. Buka kembali catatan kelas 11 atau kelas 10 ya. Kalau tidak salah dia di kelas 11 ya. Kemudian cari kembali nilai-nilai sin cos tangen pada kuadran 1, 2, 3, 4. Bila mana dia min, bila mana dia plus. Ya, oke. Silakan ini latihan soalnya dikerjakan. Buat di buku latihan seperti biasa, identitasnya ditulis ya, nama, nomor absen, kelas. Kemudian upload dalam bentuk PDF. Ibu tunggu pekerjaan kalian hari ini sampai jam 3 sore. Jika ada hal-hal yang kurang jelas yang ingin ditanyakan, silakan boleh chat langsung ke WA atau Telegram Ibu ya. Oke. Selamat belajar anak-anak, tetap jaga kesehatan kalian dan selamat pagi.